Halo teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranata Hera. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian yang sedang menonton video ini. Terima kasih sudah setia mengikuti channel ini. Oke, untuk di video kita kali ini masih edisi mudik 2025. Tepatnya ini di hari kelima ya. Jadi sebelum kita pulang besoknya, ini kita dadakan mau ke rumah bule ya. Bule itu adik dari bapak ya. Jadi ini kita bakal ke kota Kretek ya, yang ada di Kudus. Jadi nggak cuma ke tempat bule, jadi kita bakal ziarah ke makam kakek dan nenek ya. Jadi kita nyempetin waktu di hari kelima ini karena emang sempatnya sekarang, kemarin-kemarin jadi ada hal-hal yang atau keluarga yang masih ke rumah ya, atau kerabat, jadi belum bisa kita tinggal. Jadi waktunya lowong sekarang, jadi kita bagi-bagi. Jadi ini kita masih di daerah Sragen, daerah Gabugan Sragen ya. Oke, jadi buat kalian selamat menonton. Oke, ini dari Gabugan ini kita masih lurus terus ke arah Sumber Lawang. Jadi ini untuk arus lalu lintasnya sendiri ini cukup lancar ya. Mungkin nanti rame-rame di daerah Purwodadi. Ini masih di daerah Sragen. Nah, ini dia, kita sudah sampai di daerah Sumber Lawang. Nah, ini tadi diberitahu sama mobil yang losbak bahwasanya ban kita itu kempes. Jadi ini kita minggir dulu. Ternyata bannya kena paku di daerah Sumber Lawang. Nah, ini dia, kita bakal tambal ban dulu. Setelah tambal ban, ini kita lanjut lagi perjalanan. Nah, ini kita melewati alas-alas hutan seperti ini ya. Jalannya berkelok-kelok dan kanan kirinya itu pepohonan ya. Kalau di daerah Alas Roban ya ini sama lah seperti itu. Nah, ini ada rest area di dekat Waduk Gedung Ombo. Jadi di sini. Jadi di rest area itu kalian bisa minum-minum kelapa dulu ya. Nah, ini dia. Kalau ke kiri kita ke Waduk Gedung Ombo. Nah, ini kita lurus ke arah Purwodadi. Nah, ini kita sudah sampai di stasiun Ngrombo di daerah Depok Purwodadi ya. Ini kita masih lurus terus. Oke, ini kita sudah sampai Purwodadi Grobogan. Selamat datang di kota Purwodadi. Nah, ini kita udah masuk kota Purwodadinya. Nah, ini dari lampu merah tadi kita udah masuk ke kota. Ini kita melewati Simpang 5 Purwodadi. Nah, di Purwodadi ini juga ada Simpang 5 ya. Di tengahnya ada menara juga. Nah, ini kita lurus terus, kita ambil jalur yang kedua ya. Kita lewat kota Purwodadinya aja sambil lihat-lihat. Nah, kalau petunjuknya itu tadi ini harusnya kita belok kiri, cuman ini kita lewat kotanya, kita mau lihat-lihat kota Purwodadinya, jadi kita lewat sini. Kita belok kiri.
Jadi ini untuk kota Purwodadinya ya. Jadi ini tuh lebih kota daripada kota Sragen ya. Jadi ini dia lebih ramai. Lalu untuk jalurnya itu juga satu arah ya. Nah, ini bisa kalian lihat di video. Setelah tadi kita melewati kota Purwodadi, ini kita langsung belok kiri. Kita ambil ke arah Pati. Nah, ini kita masih lurus terus. Jadi kita bakal melewati gunung ya di daerah Pati ya. Jadi jalannya itu turun naik juga. Nah, ini kita sudah mulai memasuki gunung di daerah Pati itu ya. Nah, di sini kita bakal juga melewati daerah yang dulu viral ya, yang sempat masuk berita, daerah Sukolilo. Nanti kita bakal melewati daerah tersebut. Jadi ini kita sudah akan memasuki daerah Pati ya. Nah, ini kita sudah melewati hutan-hutan jati lagi ya. Jadi dari kejauhan kita bisa melihat bukit-bukit ya. Ini kita masih ke arah Pati. Jadi ini kita masih lurus terus. Oke, ini kita sudah memasuki jalur menanjak. Jadi kalau di video ini terlihat tanjakannya itu biasa aja, tapi ini tanjakannya cukup menantang ya. Dia belok langsung menanjak ya. Bisa kalian lihat di video. Ini tadi kita menggunakan gigi 1. Ini kita masih menanjak terus ya. Nah, ini kita melewati objek wisata Sumber Jati Pohon. Nah, jadi untuk objek wisatanya sendiri seperti ini, masih di daerah Grobogan. Nah, ini tiba-tiba rintik hujan datang ya, dan kita memasuki Kabupaten Pati. Nah, jadi ini kita sudah memasuki Kabupaten Pati. Nah, memasuki Kabupaten Pati ini kita melewati jalan menurun. Masih melewati jalan menurun. Dari kejauhan kita bisa melihat kota Pati ya. Jadi ini masih di daerah ketinggian kita. Nah, ini kita melewati Pasar Sukolilo.
Dari sini nanti kita ketemu pertigaan. Nah, tadi kita sudah melewati pertigaan ya. Jadi kalau kita ke kanan itu kita ke arah Pati. Nah, ini kita tadi belok kiri ke arah Kudus. Jadi kita melewati jalan yang langsung ke arah Kudus. Sebenarnya kalau mau lewat Pati juga bisa ya. Cuman ini kita lewat Kudus terlebih dahulu. Nah ini kita berhenti dulu untuk melihat ya para pedagang yang menjajakan ikan-ikan sungai atau ikan kali. Nah, setelah tadi kita lihat, nah ini kita lanjut lagi perjalanan. Kita sudah sampai di pertigaan Pasar Bareng atau lampu merah Pasar Bareng ya. Ini kita sudah memasuki Kudus. Nah, ini kita ambil ke kanan. Jadi rumah orang tua itu dulunya itu jadi perbatasan antara Kudus dengan Pati. Nah, ini kita belok kanan. Nah, jadi di sebelah kanan kita ini adalah Pasar Bareng ya, Pasar Bareng Kudus. Nah, ini kita lanjut lagi. Jadi kalau dilihat di sini, ini daerah namanya tuh Jekulo ya. Kalau dilihat di plang-plang di sini di daerah Bareng itu. Oke, ini kita sudah memasuki jalur provinsi ya antara Kudus ke Pati ya. Jadi ini lintas Surabayanan. Jadi ini jalur utaranya. Nah, ini kita berhenti lagi di SPBU Kelaling ya. Jadi ini bannya ini kempes lagi di sebelah kiri. Dan akhirnya kita ganti dengan ban serep. Karena bocornya itu di pinggir, jadi kita harus cari tambal tip top atau tambal dari dalam ya. Gasrok mau apa? Orang tambal ya? Hah? Setelah selesai tadi ganti ban serep, ini kita lanjut perjalanan menuju makam ya, makam Simbah. Jadi ini kita lanjut perjalanan. Nah, ini dia, kita sudah sampai di Kampung Jajar, Kecamatan Gondoharum ya. Ini kita masuk ke dalam. Dari sini kurang lebih 5 menitan ya. Jadi dari gerbang utama sampai tempat makam itu sekitar 5 menit itu kita sampai ya. Ya kurang lebih 1 kilometeran ya dari gerbang ke tempat makam. Nah, ini kita lurus terus melewati kebun-kebun tebu ya. Oke, ini di depan kita sudah sampai di makam Simbah. Nah, ini sebelah makam itu ada masjid atau masjid ya. Bagus sekali. Jadi ini kita numpang putar balik. Kalaupun ingin parkir juga bisa ya, tapi ini kita parkir di depan makam aja.
Oke, ini kita udah putar balik, kita parkir di bawah pohon ini ya. Ini pohon trembesi ya. Nah, ini kita parkir di sini. Emang dulu kecil. Rasanya dulu kasih terang gitu. Cabai banyak. Lah ini deh. Jadi ini setelah tadi ziarah ke makam Simbah ya. Jadi ini kita lanjut lagi perjalanan ke tempat bule atau adiknya bapak ya. Jadi ini kita dari sini sudah tidak jauh. Jadi ini kita masuk lagi ke gang. Jadi dari tadi keluar gang kita masuk gang lagi. Masih di Desa Jajar ya, Kecamatan Gondoharum di daerah Kudus. Nah ini kita sudah sampai di tempat bule atau adik dari bapak ya. Kita parkirkan dulu mobilnya. Jadi ini kalau di Desa Jajar ini ya, di daerah Kudus ini jalannya menurut saya itu cukup untuk satu mobil aja. Beda dengan di Desa Sragen ya. Desa Sragen walaupun cukup dengan jalannya satu mobil, tapi kalau papasan masih bisa, tapi kalau di kampung bapak ini kayaknya agak susah deh. Kalau papasan harus ke halaman orang lain dulu baru bisa lewat. Nah ini kita parkir mundur, jadi biar nanti keluarnya gampang ya. Nah ini kita udah memasuki gerbang. Kita mundur lagi terus sampai posisinya udah oke. Oke nih kayaknya cukup. Nah ini dia, kita sudah sampai di rumah bule ya. Ini bulenya. Nah ini kita seperti ini rumah bule. Jadi kita udah silaturahmi atau halal bihalal ya, edisi mudik 2025. Nah itu si bocil dia lagi duduk. Halo. Nah ini dia ada air aquis tuh, kecil banget ya. Ini baru lihat di Kudus. Jadi kalau di tempat lain itu biasanya aqua gelas gitu aja ya. Ini aquanya kecil banget, setengahnya. Ada ya, Aquesto namanya. Nah ini si bocil. Ryan. Jadi ini kita disuruh makan sama bule ya, dimasakin mentok itu kayak bebek ya, tapi yang pendek itu kakinya. Nah ini suasana makannya. Oke kita makan dulu ya. Selamat makan.
Jadi tadi kita setelah makan kita pamitan ke bule ya. Jadi kita kalau ke Kudus hanya mampir saja ya, tidak nginep. Nah ini kita lagi mau ke saudaranya bapak lagi ya. Jadi ini hanya beda gang atau beda blok. Nah, ini kita memutari jalan di kampung. Jalannya sangat sempit ya. Jadi ini kita ada motor itu harus nunggu dipinggirin dulu, baru kita bisa jalan. Jadi ini kita sudah sampai di tempat saudara dari bapak ya. Tadi kita parkir di pinggir jalan. Nah ini dia rumahnya ya. Ini rumah temennya. Tadi kita udah ke tempat saudara bapak, nggak sempat on cam. Jadi ini on camnya pas di tempat temennya bapak. Nah setelah selesai di mampir tadi ke tempat temennya. Nah ini kita lanjut lagi ke tempat temennya lagi nih, yang terakhir dari kunjungan terakhir ya. Jadi ini udah mau maghrib, jadi nanti habis dari sini kita bakal ke Kudus dulu, ke arah Kudus mencari tambal ban ya yang bisa TikTok. Nah ini kita udah sampai rumah temennya yang dikunjungin terakhir. Nah ini sesuatu kita akhirnya berpamitan pulang ya. Dari sini kita bakal cari tambal ban terlebih dahulu yang bisa TikTok. Oke, ini kita ke kiri, kita ke arah Kudus ya. Jadi kalau jam-jam segini ini banyak sekali bis-bis yang ke arah Jakarta ya, dari Pati ke Kudus lalu langsung ke arah Jakarta. Karena ini jalan provinsi ya, jadi makanya ramai. Bisa kalian lihat di video ya. Untuk arusnya sendiri sangat ramai sekali. Oke, ini kita sudah sampai di toko ban ya. Ini kita mau tambal ban. Ini sementara kita pakai ban serep. Nah jadi seperti ini, ban serepnya kotor sekali. Setelah tadi dari toko ban, nah ternyata tidak bisa ya, karena dia hanya nerima ganti ban saja. Pas ditanya tadi, akhirnya kita masih menggunakan ban serep. Nah tadi ini kita belok kiri ke arah PT Jarum ya, atau kita ke destinasi pertama yang bakal kita tuju itu Muria ya. Jadi Muria ini adalah sebuah tempat ya, tadinya itu tempat susu segar ya. Jadi kita bisa melihat sapinya langsung ya, di situ ada sapinya. Nah ini sekarang kita bakal ke situ ya. Kita dulu udah ke situ, cuman kita nggak review. Nah ini sekarang kita bakal review Muria yang sekarang ya. Dulunya itu kita bisa lihat sapinya langsung, tapi kalau ini kita nggak tahu sapinya masih atau tidak. Kita bakal spill nanti ya kalau udah sampai tempatnya ya. Oke, ini kita sudah sampai. Kita coba parkir terlebih dahulu.
Kita sudah parkir. Oke, ini kita bakal masuk dulu. Jadi untuk bangunan depannya itu bangunan-bangunan Belanda ya. Nah, ini tempatnya itu di dalam. Nah, sekarang di dalam ini ternyata bisa buat parkir ya. Nah, ini dulu di sini itu tempat sapinya. Nah, ini kita bisa lihat ya, susu Muria. Nah, ini dulu kandang sapinya tuh di sini. Sekarang jadi tempat bersantainya ya. Oke, ini kita bakal spill lagi di tempat yang lain ya. Kalau tempat yang ini dari dulu itu udah ada ya, cuman ini sekarang dipercantik lagi. Nah, ini dia untuk pengambilan susunya ada di situ. Nah, ini dia bocil tadi tidur di gendong sama kakungnya. Nah, ini ada makan makanan ringan juga di dalam outletnya. Jadi kita kalau ingin pesan susu itu di sini ya, di kasir sini, nanti ambil pesanannya di luar tadi. Nah, ini ada kue-kue kering, ada roti snack ya, yang bisa kalian pilih sesuai selera kalian. Nah, ini susunya, Sumurnya dan ini untuk makanan-makanan ringan ya, yang bakal kita makan nanti di meja. Ada risol, ada pastel, ada telur gulung, manis. Ya. Dan tidak lupa kita mengambil foto dari berbagai sudut ya. Nah, ini ada tempat ya dimana banyak roti, kue kering. Nah, ini yang kita beli dari yang tadi ya, tempat makanan tadi. Nah, ini sudut kalau mau naik ke atas rooftop. Nah, ini seperti apa rooftopnya. Jadi rooftopnya seperti ini ya, pemandangannya itu genteng. Nah, ini dia gentengnya, jadi biasa aja ya. Oke, kita turun lagi ke bawah. Nah, ini kita tadi dari atas, kita lanjut lagi, kita spill yang di belakang ada apa ya. Nah, jadi dulu itu di bawah sini itu adalah kandang sapinya ya, tetapi setelah saya kesini lagi itu udah berubah. Sekarang jadi tempat untuk makan dan minum susunya itu ada di sini ya. Ini kita spill ya, jadi seperti ini. Jadi ini kandang sapi ya, ada lesehan juga,
ada kolamnya. Oke, kita jalan lagi ke sudut yang lain. Kita ke belakang lagi itu ada apa ini? Nah, ini sepertinya laboratorium. Lalu ini adalah playgroundnya. Dan tambah sini itu udah nggak ada yang mentok, udah buntu. Nah, ini kita balik lagi ya. Kita balik lagi. Nah, ini kita lewat sini. Jadi untuk tempatnya sendiri itu cukup luas. Nah, ini kita duduk di sini. Nah, ini untuk susunya ukurannya itu cup ya, dia pakai cup. Jadi ini kita pesen yang hangat semua. Oke, setelah dari kita minum susu tadi di Muria, ini kita balik lagi ke mobil. Nah, ini rencananya kita bakal ke Pati ya, ke kota Pati, mau nyari nasi gandul. Nah, ini kita bakal melewati kota Kudus ya, nanti kita melewati alun-alun Kudus juga. Nah, ini dia, kita sudah melewati alun-alun Kudus. Kita memutari dulu alun-alun Kudusnya ya. Nah, setelah itu lurus kita, setelah melewati alun-alun Kudus, kita melewati. Nah, ini Pasar Kliwon, pasar ya, ini daerah pasar. Nah, di sini ini banyak sekali kuliner-kuliner khas Kudus ya. Jadi pas kebetulan ini kita lewatnya itu malam minggu. Udah jalan panganan kan? Kulineran Pasar Kliwon. Ini pek-pek dapat gongso. Itu kena dapat gongso. Itu kebu. Goreng. Nah, ini tadi kita melewati rumah simbah lagi ya, jadi kita melewati. Nah, ini kebetulan Gapura Kabupaten Kudus kita sudah tinggalkan, sekarang masuk Kabupaten Pati. Nah, jadi perbatasan rumah simbah itu ya. Nah, ini kita sudah sampai pabrik Gua Kelinci yang ada di Pati. Nah, itu pabriknya di sebelah kanan ya. Jadi kalian kalau ingin mau berkunjung ke pabriknya itu bisa. Udah kamu tidur Jadi di aja. situ itu ada jualan-jualan Iya, pulang. Gua Kelinci. Nah, tadi di sebelah kiri juga ada gudang garam ya. Ada gudangnya di Pati juga. Nah, ini kita sudah sampai di pertigaan ya. Jadi kalau ke kanan itu ke ring road lah intinya ya. Jadi jalan yang nggak melewati kota. Jadi kalau kita mau ke arah Surabaya nih lewatnya tadi ke kanan ya. Nah, ini kita lurus terus masih ke arah Pati. Jadi kalau untuk nasi gandulnya sendiri ini dulu diajak simbah ya ke sini. Jadi kita tuh kayak udah kalau mau makan pasti ke tempat langganan kita ini. Jadi ke tempatnya Mak Tembong ya yang ada di Pati itu. Jadi dari ini dia Pati Bumi Minatani. Nah, ini gerbangnya atau gapuranya kita udah melewati. Dulu rumah makan itu. Nah, ini kita masih lurus terus. Sila. Sampai nanti kita ketemu lampu merah, dan dari lampu merah tersebut kita tidak jauh ya, jadi udah sampai di tempat nasi gandul. Bentar-bentar doang soalnya. Dulu kan nginep, kalau nginep paginya ke situ. 3 hari gitu. Ada programnya bro di bulan. Pas ke Demak kan 3 hari paling kan.
Oke, ini kita sudah sampai di lampu merah di Pati ya. Jadi di sebelah kiri itu tadi ada patung kereta kencana ya. Jadi patokannya itu lampu merah Pati ini. Kita lurus terus. Jadi dari lampu merah ini nggak jauh ya. Kalian bisa lihat di video ini kita masih lurus. Kita ambil kiri. Nah, kalau di Pati ini sebenarnya dia untuk pemotor itu ada jalannya sendiri ya di sini. Cuman tadi ada mobil parkir agak susah. Nah, ini dia untuk jalannya menuju Nasi Gandul. Jadi nasi gandul ini adalah makanan khas Pati ya. Jadi gede lagi kan. Jadi langganan kita dari zaman Simbah ngajak. Nah, ini di sini. Jadi dulu Simbah ngajak makan nasi gandul di nasi gandul Pak Hadi ya, atau Mak Tembong ya. Jadi kita sudah berlangganan cukup lama. Kalau ke Kudus pasti kita mampir ke Pati. Nah, ini kita makan di sini. Tadinya ini tempatnya hanya satu ruangan ini ya. Sekarang dia udah lebar, dia sampai ke depan. Nah, ini dia untuk tampilan lauk-lauknya di Pati. Jadi nasi gandul itu ya khasnya itu ya banyak jeroan ya. Dia ada iso, ada daging, ada babat, ada paru ya, ada telur bacem, ada perkedel, ada tempe yang gede yang crispy itu. Cuman waktu saya tanya masih ada atau enggak, ternyata sudah habis. Perkedelnya juga udah habis. Nah, untuk cara penyajiannya itu jadi kita pilih lauknya ya, antara daging, babat atau yang lain ya. Ini ada telur, ada daging ya. Jadi kita pilih lauknya, nanti sama bapaknya bakal digunting, dipotong kecil-kecil ya, sesuai dengan suapan kita. Jadi ini kenapa disebut nasi gandul itu karena di piringnya itu dikasih daun, jadi nggak, nasinya itu nggak bersentuhan langsung lah dengan piring, jadi gandul di daun seperti itu. Nah, ini kita pesan dulu. Manis. Jadi kalau saya favoritnya yaitu babat ya, babat daging ya. Itu udah sangat favorit sekali buat saya. Babat. Biasanya kalau saya pesen itu babat, telur, daging ya. Tipis mau tebel. Tebel. Nah, jadi ini digunting ya sama bapaknya setelah Adanya kita tipis. milih. Nah, ini ada babat, jadi ada babat tebal, ada babat halus. Nah, ini kata bapaknya tinggal babat yang halus ya, digunting seperti di video. Telur, daging. Lalu telur. Nah, ini daging ya. Jadi dengan harga yang cukup murah ya, ini kita sudah mendapatkan lauk yang banyak ya. Setelah digunting-gunting dikasih sambal kalau yang suka pedas, lalu dikasih kuahnya ya. Apa bu? Terus tawar ini. Kasih kuah. Nah, ini lalu dikasih kecap. Jadi seperti ini Kami mau. nasi gandul.
Sedang man, Pak. Ini Pak. Pun. Oke, jadi kita bakal makan dulu ya guys. Selamat makan. Jadi untuk tampilannya seperti ini, kita aduk dulu. Dari tadi ibunya nggak berhenti jualin ya guys, emang rame banget. Mas kula Oke, jauh makan dulu tawar ya. boleh setunggal. Jadi malam ini pengunjung sangat ramai ya, karena malam minggu, jadi banyak yang makan di nasi gandul Pak Hadi ini ya. Jadi kalau nasi gandul dengan telur bulat itu harganya 10.000 ya. Jadi tadi ada yang beli pakai telur aja lalu pakai kuah ya, karena mungkin banyak juga yang bungkus kuahnya ya. Buat lauk makan itu cukup enak. Jadi buat kalian yang lagi di Pati, jangan lupa mampir ya di nasi gandul Pak Hadi atau Mak Tembong ini. Setelah tadi kita makan di nasi gandul Pak Hadi, kita lanjut perjalanan menuju Sragen. Nah, ini dari sini kita ambil lurus ya. Jadi dari Pati kita bakal menuju Grobogan terlebih dahulu ya. Setelah Grobogan lalu melewati Purwodadi, habis itu Sumber Lawang, baru kita sampai di Sragen. Nah, ini jadi suasana malam di Pati ya. Jadi banyak lampu-lampu seperti ini. Nah, ini sepertinya lagi ada acara atau event ya, seperti pasar malam. Nah, ini jalan Purwodadi Solo Blora juga bisa lewat sini ya. Nah, ini di sebelah kanan kita ini lagi ada acara pasar malam, Paling favorit itu. pestanya rakyat ya, jadi ramai sekali. Bisa kalian lihat di video. Nah, ini di Pati itu entah ada acara apa ya, ini banyak sekali lampu-lampu hias. Mungkin ini waktu puasa ya, ini jadi habis lebaran ini masih dipasang lampu-lampu hiasnya ya. Jadi cukup bagus ya.
Oke, ini kita masih lanjut lagi perjalanannya, masih lurus ke arah Grobogan. Jadi kita nanti lewat gunung tadi ya, Gunung Pati daerah Grobogan itu ya. Nah ini tadi kalau ke Kudus kita itu lurus tadi ya, ke arah Pasar Bareng ya, Jekulo, atau mau ke Kota Kudus juga bisa lewat lurus tadi. Nah ini kita ke kiri ke arah Purwodadi atau Grobogan ya, kita lewat kiri tadi. Nah ini kita sudah mau memasuki Kabupaten Grobogan atau ke arah Purwodadi ya, udah mulai naik turun atau nanjak ya. Jadi kita sekarang nanjak, nanti di daerah mau ke Purwodadinya itu turunan. Nah ini untuk penerangannya sendiri ini cukup kurang ya, ini hanya ada lampu-lampu jalan warga. Jadi ini kondisi jalanan kalau di daerah Kabupaten Grobogan ini jalannya berkelok-kelok ya, karena kita melewati gunung. Nah ini kita melewati turunan tajam ya. Kalau di video sih kelihatannya biasa aja turunannya, tapi ini sangat tajam turunannya. Dan jalannya juga sedikit bergelombang, nggak mulus ya. Jadi ini kita pelan-pelan dan tetap berhati-hati ya. Nah ini dia ada tikungan tajam. Bisa kalian lihat di video ya, turunannya sangat tajam sekali. Nah ini jalan pas tadi kita berangkat ya, jadi pas berangkat kita tuh tadi nanjak seperti ini. Nah itu dari kejauhan itu mungkin kota Purwodadi ya, kelihatan banyak lampu. Nah ini kita sudah sampai di pertigaan ke arah Purwodadinya ya. Mungkin ke kiri tadi itu tulisannya Blora. Nah, ini kita ke arah Purwodadi, ke arah kotanya. Nah ini ke kanan ini ke Solo. Ini kita ke Solo nih, bisa lewat sini. Oke, ini jalan satu arah, kita harus memutar ya. Jadi ini adalah suasana alun-alun Grobogan Purwodadi ya. Jadi ini malam minggu terlihat cukup ramai di alun-alunnya. Sebenarnya kita mau berhenti, cuman karena kita besoknya itu langsung pulang ke balik arah ke Cikande. Jadi karena takut kemalaman kita lanjut perjalanan, jadi nggak jadi mampir. Jadi untuk video perjalanan menuju Cikande sudah rilis duluan ya, karena
yang edit kemarin beberapa waktu sudah sampai di Cikande itu kanan Pak. sempat sakit ya, jadi editnya agak terkendala, makanya jadi videonya akhirnya yang rilis duluan itu Di kota dari perjalanan arus balik mudik 2025 ya. Jadi harusnya urut dari halal bihalal dari segala macam, cuman karena yang udah ready dan siap daripada kelamaan nanti nggak rilis ya, akhirnya tapi kalau dari sana untuk video perjalanan mudik 2000 arus balik ya 2025 itu udah rilis ya, bisa kalian tonton di YouTube Pranata Heracana. Nah ini kita sudah sampai di Simpang 5 Purwodadi. Nah ini kita nanti ambil arah ke arah Sumber Lawang atau ke arah Solo ataupun Sragen ya, bisa. Nah ini kita muterin Simpang 5 nya dulu. Jadi suasana di kota Purwodadi sendiri ya itu sangat ramai, bisa kalian lihat di video tadi juga kita melewati alun-alunnya. Nah ini dia, kita ke arah sini ya, ke arah Jogja juga bisa lewat sini, Jogja Solo ya. Nah ini kita sudah ke arah Sumber Lawang. Oke, ini kita masih lurus terus. Nah setelah kita melewati tadi Sumber Lawang, akhirnya kita sudah sampai di Sragen. Nah ini kita sudah sampai di lampu merah exit tol Sragen ya. Jadi ini kalau ke kanan kita masuk tol Sragen. Nah ini kita lurus ke arah alun-alun Sragen atau ke arah Batu Jamus ya. Nah ini kita sudah memasuki kota Sragen. Alhamdulillah, jadi perjalanan dari Kudus menuju Sragen ditempuh dalam waktu sekitar 3,5 jam atau sekitar 4 jaman ya. Jadi lancar sih sebenarnya, nggak ada kendala, cuman kita tadi sebelum pulang kita mampir-mampir dulu ya. Nah ini dia, kita melewati alun-alun Sragen. Jadi seperti ini untuk kondisi di alun-alun Sragen ya. Cukup banyak muda-mudi yang masih nongkrong di sekitar jam 12-an ini kita sampai di Sragen. Oke, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini, perjalanan PP ya dari Sragen ke Kudus. Bila kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton.